Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Silah, NPM 1921919020, kelas Penjas 2A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun menganalisis tentang strategi belajar dan mengajar gerak. Nah, untuk submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengaturan urutan materi belajar. Nah, tanpa adanya urutan materi yang tepat, jika nantinya ada materi yang berkesinambungan dari pertemuan satu sampai pertemuan keduanya, tentu akan menyulitkan peserta didik dalam menjalaninya. Nah, contohnya misalkan ketika seseorang peserta didik belajar teknik dasar passing bawah bola voli, tentu saja peserta didik tersebut harus diberikan urutan materi yang sesuai gitu. Misalkan contohnya materi yang pertama yaitu bagaimana cara anak tersebut melakukan passing atas, yaitu dengan posisi badannya bagaimana, kemudian bagaimana perkenaan bola ketika melakukan passing atas, kemudian hingga akhirnya bagaimana cara melakukan passing atas secara keseluruhan. Cara menentukan hingga akhirnya gerakan keseluruhan materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan. Yang pertama, pendekatan prosedural. Nah, di mana pendekatan prosedural ini di sini harus adanya langkah-langkah secara urut sesuai dengan melaksanakan tugas gerak. Seperti yang saya contohkan tadi ketika melakukan proses pembelajaran passing bawah bola voli. Kemudian untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hierarkis, yaitu di mana menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas. Ketika seseorang peserta didik harus mempelajari materi sebelumnya sebelum peserta didik tersebut melakukan atau mendapatkan materi yang selanjutnya. Misalkan contohnya ketika anak tersebut pada pertemuan sebelumnya diberikan materi, kemudian untuk dia mendapatkan materi pada pertemuan selanjutnya syaratnya harus mengikuti pertemuan yang pertama terlebih dahulu. Kemudian submateri yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pengaturan waktu latihan. Nah, pengaturan waktu latihan ini berkaitan dengan seberapa waktu siswa akan melakukan tugas gerak. Nah, waktu ini pula yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Nah, untuk mempermudah dalam mengatur waktu latihan, bisa dicoba dengan tips yang pertama yaitu jadwal olahraga yang fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu masukkan olahraga dalam jadwal harian. Ketiga, memiliki rencana cadangan. Kemudian yang keempat, ubah pola pikir, dan yang kelima yaitu menikmati aktivitas. Nah, untuk submateri yang ketiga yaitu pengaturan lingkungan gerak. Nah, pengaturan lingkungan gerak ini merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Nah, adapun prinsip-prinsip pengaturan dalam lingkungan belajar ini yaitu yang pertama, tingkat perkembangan siswa atau anak. Nah, dalam tingkat perkembangan siswa ini dilihat dari baik dalam segi perkembangan kognitif, perkembangan motorik, perkembangan bahasa maupun perkembangan psikososialnya. Kemudian yang kedua yaitu stimulus perkembangan peserta didik. Nah, lingkungan siswa harus memberikan kesempatan agar siswa bebas untuk melakukan eksplorasi, penyelidikan, interaksi sosial, dan peningkatkan kemampuan koordinasi gerak. Kemudian yang ketiga yaitu menghindarkan anak dari cedera. Nah, seorang guru ketika melakukan proses pembelajaran harus bisa sedemikian rupa bagaimana caranya untuk menghindari cedera selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini bisa dilakukan dengan menata penempatan alat, menggunakan atau pemilihan alat yang aman dan nyaman ketika melakukan proses pembelajaran, dan banyak lagi cara yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu informasi yang berkaitan dengan anak yang mengikuti kegiatan belajar. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan yang dilakukan anak merupakan tujuan khusus yang ingin dicapai. Nah, apabila
misalkan contohnya tujuan dari seorang guru kepada peserta didiknya yaitu untuk meningkatkan kemampuan sosial atau interaksi sosial kepada anak. Nah, tentu seorang guru harus memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk anak tersebut bisa berinteraksi dengan lingkungannya, bisa dengan membuat kelompok, diskusi antara kelompok tersebut, dan bisa dilakukan dengan berbagai hal asalkan anak tersebut bisa mengeksplorasi ataupun memunculkan keterampilan sosialnya. Kemudian untuk submateri yang terakhir yaitu metode mengajar. Nah, metode mengajar ini merupakan strategi atau cara yang digunakan agar suatu tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh seorang guru dapat dicapai. Nah, seorang guru bisa melakukan metode pembelajaran ini dengan berbagai metode. Yang pertama misalkan contohnya metode ceramah. Nah, metode ceramah ini merupakan di mana seorang guru lebih banyak melakukan pembahasan materi. Jadi kegiatan ceramah ini hanya guru yang aktif dalam proses pembelajaran, tetapi seorang guru juga harus memperhatikan respon dari seorang anak tersebut sehingga anak tersebut tidak mengalami kejenuhan dalam proses belajar mengajar ketika seorang guru melakukan atau menggunakan metode ceramah ini. Kemudian ada metode diskusi, di mana metode diskusi ini ada timbal balik ataupun yang aktif tidak hanya seorang guru tapi siswa juga melakukan diskusi. Jadi tanya jawab antar guru ataupun tanya jawab antar guru dan murid ataupun murid dengan murid. Kemudian metode yang selanjutnya itu resitasi. Nah, resitasi ini merupakan ketika seorang guru melakukan pembahasan pembelajaran, materi pembelajaran, seorang anak harus bisa merangkum atau membuat ringkasan materi yang telah dijelaskan. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu eksperimen, di mana seorang anak harus bisa bereksperimen tentang suatu hal, misalkan membuat karya ilmiah ataupun yang lainnya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini di mana seorang guru memperagakan ataupun memperlihatkan suatu materi dengan demonstrasi. Kemudian ada juga metode discovery learning. Nah, di mana discovery learning ini siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa tersebut harus bisa mencari, memahami sendiri materi yang akan dipelajari pada proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.